Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Wahni Teti Helmani Berutu SPD. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan NIM 201699714358 pada hari ini Rabu 5 November 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di PTD SPF SD Tuhan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dengan materi tertib lalu lintas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Nak. Oke. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Novel. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita breaking dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tepuk pagi berapa kali? 1. Siang 2. Tepuk sore 3. Tepuk malam 4. Ayo kita mulai dengan semangat ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tidak ada ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila yang dibawakan oleh teman kita atau anak kami Aura. Pada Aura silahkan kita bernyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila 1 2 3 ya. Novel. Ada Bu. Pira. Ada Bu. Udan. Ada Bu. Tony. Ada Bu. Ensea. Ada Bu. Arta. Ada Bu. Albert. Ada Bu. Jepa. Ada Bu. Ripka. Ada Bu. Posan. Ada Bu. Ayu. Ada Bu.
sembuh. Nanti didoakan ya nak. Sudah bisa kita mulai pelajaran kita? Kepada anak kami supaya bukunya dikeluarkan, pensil sama bukunya dan buku paketnya. Sudah dibuka semua bukunya? Mari kita buka halaman 35. Apa sih itu judulnya nak? Yang sudah dapat, yang sudah buka? Judulnya ada rambu-rambu lalu lintas. Sudah dibuka semua bukunya? Nah, sambil ibu membacakan, didengarkan ya. Rambu-rambu lalu lintas. Apa yang dimaksud dengan rambu-rambu lalu lintas? Apa fungsi lalu lintas? Apa sanksi bagi pelanggar lalu lintas? Apa saja warna pada lalu lintas? Mengapa lalu lintas harus dibuat? Nah, nanti ibu bacakan materinya ya. Didengarkan. Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu alat pengendara lalu lintas yang berfungsi sebagai penyampai informasi. Biasanya berupa lambang huruf, angka, kalimat, atau perpaduan keempatnya. Tujuan dan manfaat lalu lintas: menjamin keselamatan pengguna jalan, menciptakan kelancaran arus lalu lintas, menjaga ketertiban di jalan raya, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi. Fungsi rambu lalu lintas. Fungsi rambu lalu lintas adalah sebagai berikut: peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk sebagai pengguna jalan. Rambu-rambu lalu lintas punya berbagai manfaat, yakni menjaga keselamatan, menghindari perselisihan, terhindar dari kecelakaan lalu lintas, dan juga menjadi undang-undang lalu lintas. Lalu lintas memiliki 3 unsur utama. Manusia sebagai pengguna jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki. Kendaraan, alat transportasi yang digunakan untuk perpindahan. Jalan sebagai prasarana tempat terjadinya lalu lintas. Pengertian pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, juga berjalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Sanksi-sanksi bagi pelanggar lalu lintas: tilang, 2 denda, 3 pencabutan SIM, 4 penjara. Lampu lalu lintas wajib dipatuhi oleh pengguna kendaraan di jalan raya. Mematuhi aturan lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain, mencegah kemacetan lalu lintas, menjaga ketertiban di jalan raya, menghindari pelanggaran hukum, membangun kepribadian yang peduli sosial,
mengurangi resiko kecelakaan, menjaga lingkungan, menjaga kualitas jalan, menjaga kesehatan dan keselamatan pejalan kaki, serta menunjukkan kepatuhan kepada hukum. Arti lampu lalu lintas. Lampu merah. Merah menandakan berhenti atau sebuah tanda bahaya. Lampu kuning memberikan interval waktu sebagai sinyal untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Lampu hijau menandakan boleh memulai berjalan. Nah, ini ya contohnya, ada ini lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, perhatikan ini nak. Ada berapa lampunya ini? 3. Berapa warnanya? 3 warna. Ada warna merah, kuning, hijau. Kalau merah tanda stop atau berhenti. Kalau kuning pelan-pelan atau berhati-hati. Kalau hijau mulai berjalan atau berjalan. Kendaraannya ya berjalan. Nah, sampai ini ada kelompok 1. Ada kelompok 2. Oh, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kita ada 3 kelompok. Di sini ada tentang rambu-rambu lalu lintas. Siapa nanti tidak mengerti boleh dipertanyakan sama ibu guru. Ayo dikerjakan. Kerja kelompok ya. Siapin ya. Yang udah siap kelompok 1 ya. Udah boleh presentasi ini kelompok 1. Oke. Katanya kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 mau maju. Sudah siap kan? Ya, sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju dulu ke depan. Kami akan mempresentasikan kelompok 1. Ini tandanya belok ke kiri, tikungan tajam ke kiri. Ini tandanya lampu lalu lintas. Manfaat warnanya adalah merah stop, kuning berhati-hati, hijau berjalan. Kelompok 1 sudah selesai. Ayo beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan dulu. Oke, silahkan maju kelompok 3. Kewajiban ya. Ya, dengar ibu sama teman-temannya. Hai teman-teman. Hai juga. Mempresentasikan kelompok kami. Apa nama kelompoknya nak? Aku. Nah, 1. Jika ada orang kena tilang, maka Iya. harus stop. iya. 2. Jika ada orang mau belok, pasti harus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan
semua, kita isi dulu ya. Coba, ini tahu? Tangan diputar-putar bertepuk. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo silakan dulu. Pelajaran kita tadi, apa perasaan anak kami saat mempelajari pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Apa lagi? Bahagia. Bagaimana bahagianya? Ceria. Iya, tahu itu bahagia, ceria, senang itu hampir mirip. Maksudnya? Iya, ayo. Oke, karena sudah mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana kelompok 1? Perasaannya? Senang. Apa yang anak-anak dapatkan hari ini dari pelajaran kita hari ini? Ilmu. Terus? Dapat mengetahui rambu-rambu lalu lintas berkendaraan di jalan raya, supaya kita bisa mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Apa lagi, Nak? Apa lagi yang dapat dipelajari hari ini? Dalam pelajaran kita dalam mengenal rambu-rambu lalu lintas. Ya, bilang aja, jangan malu-malu. Mengetahui Artinya. apa? Mengetahui artinya. Mengetahui artinya. Artinya atau mengetahui warna lampu lalu lintas. Mengetahui adanya tikungan. Apa lagi? Ada tikungan tajam. Mengetahui stop. Kalau stop itu berarti itu melanggar peraturan lalu lintas. Apa kalian di stop itu? Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena dia melanggar rambu-rambu lalu lintas, dia kena tilang atau kena stop. Di stop sama siapa? Bukan ibu yang stop. Kalau ibu yang stop penumpang. Kalau lewat nanti contohnya si Albert, ibu stop dia, tapi bukan pakai rambu-rambu lalu lintas, itu beda. Kalau ibu stop si Albert itu menumpang ke pajak contohnya. Kalau ibu bikin rambu-rambu lalu lintas itu ya salah, nggak ibu yang buat itu. Yang buat rambu-rambu lalu lintas polisi. Karena yang menjaga lalu lintas itu polisi yang tahu di mana ada tikungan, siapa yang salah perjalanannya dalam berkendaraan, polisi tahu. Bisa-bisa ditilang. Terus kalau pelajaran kalian senang hari ini, gembira, besok jangan lupa rajin ke sekolah. Rajin ke sekolah untuk apa? Belajar. Terus
lintas. Masih ada yang belum mengerti? Siapa belum mengerti? Hah? Bagaimana anak kelas 4? Udah mengerti apa belum? Sudah. Oh, berarti sudah mengerti semua tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita nanti berkendara di jalan raya, jangan lupa patuhi aturan lalu lintas. Contohnya seperti kalau kita berkendara naik kereta memakai helm. Kalau dia sudah sampai umurnya 17 tahun boleh membawa kartu SIM. Biar jangan kena tilang. Sampai di sini masih ada yang belum mengerti? Tidak. Nah, yang benar. Bagaimana dengan topeng? Sudah mengerti? Oke. Nah, karena anak didik kami, anak-anak kami sudah mengerti tentang rambu lalu lintas, besok kita sekolah dengan gembira atau dengan semangat biar kita belajar lebih giat lagi dan lebih senang lagi kita belajar dari pengenalan rambu-rambu lalu lintas. Sampai di sini masih ada yang mau dipertanyakan? Tidak dulu. Nah, terus sekarang sudah boleh disimpan bukunya ke dalam tasnya. Jangan kita dikutip ya. Biar besok kita masuk sekolah dalam kita bersih. Ayo, perhatikan bawah meja.